Naiklah saya. Nah, kira-kira Anda tahu lah end story-nya gimana. Saya naik ke atas, dan saya kalau menjelaskan sesuatu, saya jelaskan dengan logis. Saya jelaskan hari ini tentang bahasa roh aja dengan logis. Fungsinya apa segalanya. Saya bukan tipe orang, pokoknya Tuhan ngomong. Saya berusaha untuk selalu telusuri why-nya. Kalau itu bisa, kenapa tidak? Kalau saya bisa menjelaskan, sehingga akal budi orang secara sehat itu bisa terisi dengan kebenaran, saya pasti akan lakukan. Saya jelaskan dengan logis. Bahasa roh itu tidak seperti yang kau kira. Banyak orang yang suka mencemoohkan bahasa lidah, mesti hati-hati. Lebih baik Anda bilang gak setuju gitu, lebih baik daripada Anda buat jadikan lelucon dan tertawaan. Jangan-jangan yang kau injak itu kaki yang salah loh. So barang siapa menghujat anak Allah, masih ada pengampunan. Jangan hujat Roh Kudus. Kalau sana salah ternyata ini benar, hati-hati. Paham maksud saya ya? Karena itu saya jelaskan secara logis kepada orang-orang yang belum mengalami. Bahasa lidah itu tidak seperti yang kau kira. Cuma lafal gitu yang dibuat bahan tertawaan, dan sebagainya. Lalu ada orang yang pakai kata-kata untuk lelucon gitu, bahasa roh digituin. Orang ngomong sama Tuhan kok kamu hakimi. Orang itu lagi ngomong sama Bapak, rohnya. Bahkan otaknya pun tidak boleh tahu. Kenapa sana tersinggung kalau tidak tahu apa yang mereka ucapkan? Nggak ngomong sama dirimu loh. Jangan kau gosipi hubungan intim seseorang dengan Bapak. Misalnya, kita orang Indonesia, saya ajak tamu saya orang Belanda. Dia orang Belanda asli. Lalu saya dengan istri saya ngobrol-ngobrol, gitu, ngobrol-ngobrol bahasa Indonesia sama anak saya. Tiba-tiba dia di situ niru Indonesia. Bukankah kita semua melihat dia seperti orang gila? Saya punya teman Korea dulu waktu SMA. Saya pernah sekali, karena teman saya kan, jadi orang namanya teman kan kadang-kadang bercanda untuk masih SMA. Itu pun saya belum kenal Tuhan. Saya niruin orang Korea. Jadi zaman sebelum ada drakor K-pop itu. Dia nggak ketawa. Dia pertama ketawa. Dia nggak ketawa. Dia bilang, loh, it's a real language. Di sisimu dengarnya sama. Tapi bagi kami itu alat komunikasi. Terus dia balas. Nah, baru setelah itu saya diam. Dia bilang, bahasamu juga nggak enak didengar. Saya bilang, gimana sih kira-kira kedengarannya? Kita orang Indonesia kalau ngomong itu cepat. Ya kan? Coba kalau kita ngomong seperti ini. Coba kira-kira orang bule, orang luar negeri gimana? Mereka kira-kira bisa gimana nanggapnya kalau kita ngomongnya seperti ini? Lo bayangin kan, hari ini sudah makan belum? Sudah makan rawon belum? Kita makan soto enak nggak? Tadi kita makan apa? Minum apa? Es teh manis? Itu orang di sana tuh. Kita suka membuat lelucon apa? Bahasa Thailand. Tapi yang cang. Itu literatur yang sungguhan ada. Di balik itu ada kosakata, ada grammarnya. Just because you don't understand, jangan rasan-rasan lah. Itu membuat orang yang lagi berkomunikasi itu memandang Anda seperti orang nggak waras. Aku nggak ngerti apa lucunya. Bahasa Chinese juga seringkali dijadikan lelucon. Saya bisa bahasa Chinese. Saya tahu itu sophisticated, ribuan karakter. Ya, jadi bahasa apalagi? Bahasa Batak aja ada Batak Haru, ada Batak apa? Beda. Kita yang tahunya cuma Horas. Lebih dari itu bro. Lebih dari itu saudaraku. Bahasa Jawa, Krama Inggil. Waduh. Luar biasa. Itu ada bedanya. Nah, pada waktu itu saya jelaskan secara logis. Bahasa roh itu ada artinya cuman bukan dari sisi kita untuk tahu, saya jelaskan secara ilmiah. Mereka bisa nerima itu loh. 1000 orang hamba Tuhan itu atau pengerja-pengerja itu bisa nerima dan mereka dengarkan saya dengan seksama. Tidak ada orang yang tersinggung, tidak ada orang yang keluar. Nah setelah saya selesai menyampaikan berita itu, saya ajak semua berdiri. Tidak boleh altar call, tidak boleh tumbang tangan kan. Roh Kudus tiba-tiba ingatkan saya kejadian seorang revivalist di zaman tahun 1900 awal namanya Mariah Woodworth Ether. Ya, dan dia sebagai wanita di zaman belum ada emansipasi, sehingga perempuan tidak boleh berkhotbah dan
Dia boleh berkhotbah karena urapannya terlalu kuat, terlalu dahsyat, tapi dia nggak boleh tumbang tangan karena tersinggung nanti kalau laki-laki ditaruh, tangannya ditaruh di kepala seorang laki-laki. Zaman itu, padahal di dunia barat. Jadi yang dia lakukan, dia cuma angkat tangannya gitu. Itu orang-orang kepenuhan, cuma diangkat. Dan saya bilang, saya nggak boleh tumbang tangan. Saya nggak boleh altar call. Saya cuma bilang, siapa di sini rindu dapat bahasa roh ini? Semua angkat tangan setelah saya jelaskan secara ilmiah. Semua angkat tangan. Lalu saya berkata, terimalah. Bahasa roh semua. 2 orang keluar. Padahal di depan ada 3 terima bahasa roh, 2 keluar. Sisanya seluruh ratusan orang itu terima bahasa lidah. Ini kejadian seperti Cornelius. Tapi saya selesai khotbah.